Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Daltasari, BP 1810551007 dari Universitas Andalas Kampus 2 Payakumbuh, jurusan Manajemen. Audio Jungle. Analisis diskriminan. Analisis diskriminan adalah salah satu teknik analisis statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena adanya pengaruh satu atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Kombinasi linear dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan. Analisis diskriminan adalah teknik multivariat yang termasuk dependence methods, yakni adanya variabel dependen dan variabel independen. Dengan demikian, ada variabel yang dihasilkan tergantung dari data variabel independen. Analisis diskriminan mirip regresi linear berganda. Perbedaan analisis diskriminan digunakan apabila variabel dependennya kategoris. Maksudnya, kalau menggunakan skala ordinal maupun nominal, dan variabel independennya menggunakan skala metrik atau interval dan rasio. Sedangkan dalam regresi berganda, variabel dependennya harus metrik, dan jika variabel independen biasa metrik maupun non-metrik. Sama seperti regresi berganda, dalam analisis diskriminan variabel dependen hanya satu, sedangkan variabel independen banyak atau multiply. Misalnya, variabel dependen adalah pilihan merek mobil, kijang, kuda, dan pater. Variabel independennya adalah rating seperti merek pada sejumlah atribut yang memakai skala 1-7. Analisis diskriminan merupakan teknik yang akurat untuk memprediksi seseorang termasuk dalam kategori apa dengan catatan data-data yang dilibatkan terjamin akurasinya. Model analisis diskriminan. D sama dengan B0 tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah sampai BK XK, di mana D sama dengan skor diskriminan, B0 sampai K sama dengan bobot atau koefisien diskriminan, K1 sampai K sama dengan prediktor atau variabel bebas. Yang diestimasi adalah koefisien B sehingga nilai D setiap grup terdapat mungkin berbeda. Ini terjadi pada saat rasio jumlah kuadrat antar grup atau between group sum of square terhadap jumlah kuadrat dalam grup within group sum of square untuk skor diskriminan mencapai maksimum. Berdasarkan nilai D, itulah keanggotaan seseorang diprediksi. Istilah-istilah statistik dalam analisis diskriminan. 1. Korelasi kanonis atau canonical correlation. Mengukur tingkat asosiasi antar skor diskriminan dan grup. Koefisien ini merupakan ukuran hubungan fungsi diskriminan tunggal dengan sejumlah variabel dummy yang menyatakan keanggotaan grup. 2. Centroid adalah nilai rata-rata skor diskriminan untuk grup tertentu. Banyaknya centroid sama dengan banyaknya grup. Setiap satu centroid memiliki satu grup. Rata-rata untuk sebuah grup berdasarkan semua fungsi disebut grup centroid. Ketiga, cutting score adalah nilai rata-rata centroid yang dapat dipakai sebagai patokan mengelompokkan objek. Misalnya, kalau dalam analisis diskriminan, dua grup cutting score adalah 0,15. Keanggotaan suatu objek dapat dilihat apakah skor diskriminan objek tersebut di bawah ataukah di atas cutting score. Keempat, diskriminan loading disebut juga struktur correlation, merupakan korelasi linear sederhana antara setiap variabel independen dengan skor diskriminan untuk setiap fungsi diskriminan.
Yang kelima yaitu hit ratio merupakan nilai yang dapat menjawab berapa persen objek yang dapat diklasifikasikan secara tepat dari jumlah total objek. Hit ratio merupakan salah satu kriteria untuk menilai kekuatan persamaan diskriminan dalam mengelompokkan objek. Yang keenam, metrik klasifikasi. Sering juga disebut confusion atau prediction metric. Metrik klasifikasi berisikan jumlah kasus yang diklasifikasikan secara tepat dan yang diklasifikasikan secara salah. Kasus yang diklasifikasikan secara tepat muncul dalam diagonal metrik, tempat di mana grup prediksi dan grup sebenarnya. 7. Koefisien fungsi diskriminan. Koefisien fungsi diskriminan tidak distandarisasi adalah penggali variabel di mana variabel adalah dalam nilai asli pengukuran. Ke-8. Skor diskriminan. Koefisien yang tidak distandarisasi dikalikan dengan nilai-nilai variabel. 9. Eigenvalue. Untuk setiap fungsi diskriminan, eigenvalue adalah rasio antara jumlah kuadrat antar kelompok dan jumlah kuadrat dalam kelompok. Eigenvalue yang besar menunjukkan fungsi yang semakin baik. 10. Nilai F dan signifikasinya. Nilai F dihitung melalui ANOVA satu arah, di mana variabel-variabel yang dipakai untuk mengelompokkan berlaku sebagai variabel independen kategoris, sedangkan setiap prediktor diperlakukan sebagai variabel metrik. 11. Rata-rata grup dan standar deviasi grup. Rata-rata grup dan standar deviasi grup dihitung untuk setiap grup. 12. Pollard with correlation metric. Dihitung dengan mencari rata-rata metrik kovarian tersendiri untuk semua grup. 13. Koefisien fungsi diskriminan terstandarisasi merupakan koefisien fungsi diskriminan yang dipakai sebagai pengali pada saat variabel telah distandarisasi dengan menjadikan rata-rata 0 dan standar deviasi 1. 14. Korelasi struktur, juga disebut diskriminan loading, merupakan korelasi yang mempresentasikan korelasi sederhana antara prediktor-prediktor dan fungsi diskriminan. 15. Metrik korelasi total adalah kalau setiap kasus 9 objek penelitian dianggap berasal dari satu sampel dan korelasi dihitung. Dengan begitu, metrik korelasi total dapat diperoleh. Analisis diskriminan. Oleh karena bentuk multivariat dari analisis diskriminan adalah dependence, maka variabel dependen adalah variabel yang menjadi dasar analisis diskriminan. Variabel dependen bisa berupa kode grup 1 atau grup 2 atau lainnya, dengan tujuan diskriminan secara umum adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Jika ada perbedaan, kita ingin mengetahui variabel independen mana pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Proses diskriminan memisahkan variabel-variabel menjadi variabel dependen dan variabel independen. Menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya, ada dua metode dasar untuk itu, yakni simultaneous estimation, di mana semua variabel dimasukkan secara bersama-sama, kemudian dilakukan proses diskriminan. 2. Stepwise estimation, di mana variabel dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Pada proses ini, tentu ada variabel yang tetap ada pada model dan ada kemungkinan satu atau lebih variabel independen yang dibuang dari model. Menguji signifikan dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk dengan menggunakan Wilks, lambda, Philae, f-test, dan lainnya. Menguji ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan, termasuk mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dan dengan case-wise diagnostik. Melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut. Melakukan uji validasi fungsi diskriminan. Asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan adalah
Multivariate normality atau variabel independen seharusnya berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah pada ketepatan fungsi diskriminan. Regresi logistik bisa dijadikan alternatif metode jika memang data tidak berdistribusi normal. Matriks covariance dari semua variabel independen relatif sama. Tidak ada korelasi antara variabel independen. Jika dua variabel independen mempunyai korelasi yang kuat, maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Tidak adanya data yang sangat ekstrim pada variabel independen. Jika ada data outlier yang tetap diproses, hal ini bisa berakibat berkurangnya ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Tampilan prosedur analisis diskriminan. 1. Buka program SPSS, lalu pada layar isikan data. Lakukan penyesuaian nama, variabel, dan angka desimal melalui menu View. Kemudian akan tampak di layar. Kedua, dari menu utama, pilih Analyze, lalu Classify, kemudian klik Diskriminan, kemudian dari kotak dialog yang muncul masukkan variabel D sebagai grouping variabel. Kemudian klik Definance Range, lalu pada kotak dialog kecil yang muncul masukkan angka 1 pada sel minimum dan angka 2 pada sel maksimum. Untuk kembali pada kotak dialog diskriminan, pada kotak dialog di Definance Range, klik Continue, pada kotak dialog diskriminan analisis, klik statistik, kemudian pada kotak dialog statistik, tandai sel Means, Unstandardized, dan Within Group Correlation. Lalu klik Continue, dari kotak dialog diskriminan analisis, klik Save, kemudian pada kotak dialog Save yang muncul, pilih fasilitas seperti ditandai di bawah ini. Dengan fasilitas tersebut, SPSS akan memprediksi keanggotaan setiap responden, skor diskriminan responden, serta peluang keanggotaan responden pada grup 1 dan grup 2. Terakhir, pada kotak dialog diskriminan analisis, klik OK, kemudian didapatkan hasil seperti berikut.